Kaki Pak Jiang terkena pengaruh energi negatif. Asal minum air jimat saya jamin Anda bisa berdiri. Harga spesial, hanya 3 juta. Aku kasih kamu 1 miliar. Pergi ke bawah tanah cari Gewang untuk mengambilnya. Aku salah, aku tidak akan berani menipu lagi. Tuan Jiang, kali ini, mungkin mataku yang kurang tajam. Aku akan mencari tabib lain untukmu. Wah, kota ini benar-benar indah. Alat sihir apa itu? Hitam legam. Xiao Bao, tidak terluka, kan? Buka pintu. Kalian bagaimana cara mengemudinya? Cepat buka pintunya. Aku di sini. Inilah yang membuat Xiao Bao terlibat. Bintang sial. Orang ini ternyata penuh aura negatif. Papa, akhirnya aku menemukanmu. Xiao Bao, aku sangat merindukanmu. Beberapa tahun ini aku selalu menyalakan dupa untukmu. Hari ini akhirnya bisa melihatmu yang masih hidup. Dari mana datangnya penipu kecil ini? Minggir. Ngo Xiao Bao. Kenapa? Kalian kompak menipu ya? Papa, kami bukan penipu. Hubunganmu dengan Mama sudah ditakdirkan. Aku dan Mama bisa meramal dan membaca nasib. Hari ini kami datang menemui Papa untuk mengobati kakimu, membantu mengubah nasib seluruh keluargamu. Benar sekali. Cepat biarkan aku periksa. Ternyata benar-benar sudah sangat keracunan. Kamu ngapain? Kakimu ini rusak karena pengaruh aura jahat. Kamu punya nasib bintang kesepian. Akan membawa kematian bagi seluruh keluarga. Tapi jangan khawatir, selama kamu memberiku 888, aku bisa membantumu mengubah takdir melawan langit. Kupikir kamu satu kelompok dengan para dukun palsu itu, kan? Dengar-dengar kamu penipu jalanan. Aku ini seorang pertapa dari Kuil Ziyun. Nama agamaku Neng Ren. Guruku adalah... Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan memutuskan tangan dan kakimu menjadi manusia. Ayah sekarang punya urusan yang lebih penting. Kamu harus membawa aku dan ibu pulang. Kalau tidak, nenek akan menderita. Bersihkan jalan. Yunhei, nenekmu mengalami serangan stroke lagi dan dalam keadaan kritis. Apa? Istriku, kondisinya baru saja stabil. Kenapa bisa semakin parah? Jangan tinggalkan aku. Kalau kamu pergi, aku juga tidak ingin hidup lagi. Begitu nenek tua itu mati, kakek pun bunuh diri demi cinta. Seluruh warisan keluarga Jiang jadi milikku. Kakek, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Kekayaan ada di tangan Tuhan. Sebaiknya kita terima saja dan ikhlaskan. Lin Rou, segera hubungi rumah duka untuk mengurus kremasi nenek. Brengsek, nenekmu belum meninggal. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu nenekku. Yunhei, kamu harus menyelamatkan nenekmu. Ibu. Kakek tenang saja, penyakit nenek disebabkan oleh energi jahat. Saya bisa menyembuhkannya. Bocah kecil, ingin mencari uang, menipu keluarga Jiang kami, ya, tempat Feng Shui keluarga Jiang kami. Mana ada energi jahat, pergi. Coba kamu berani marahi dia sekali lagi. Nenek belum meninggal, kalian sudah mikirin menangis. Aku rasa niatmu buruk. Mulai sekarang tanpa izinku, kalian semua jangan berharap bisa masuk ke kamar nenek ini, membawa seorang bocah kecil untuk mengobati. Aku rasa orang yang punya niat jahat adalah kamu, kan? Apakah kita bisa mengobati? Tunggu saja dan lihat. Nyonya tua dalam keadaan kritis. Ini karena ada benda jahat yang masuk ke rumah. Penyebab utamanya adalah ini. Apa yang kamu omongkan? Vas ini sengaja. Aku beli dari lelang. Suamiku bahkan meminta seorang ahli untuk memberkati vas ini. Benarkah?
Bunga di dalam vas itu adalah Manjusaka. Oh ya, Manjusyahua, juga dikenal sebagai bunga di bawah, tumbuh di jalan menuju dunia bawah. Kamu yakin ini membawa keberuntungan? Aku rasa, kalian sama sekali tidak ingin nenek panjang umur. Xiao Bao, cepat-cepat. Segala urusan baik, tidak ada yang terlarang, rusak. Festival. Barang pengusir setan yang saya pilih dengan cermat, ternyata dihancurkan oleh seorang gadis kecil. Dasar anak nakal, kamu tahu seberapa mahal vas ini? Hah, lihat saja, akan kubuat kau menyesal. Berani-beraninya kau memukul orang yang kubawa. Jiang Yang, apa kau bosan hidup? Wah, ayah keren banget. Tidak mungkin, Jiang Yunhei. Kamu sudah punya anak, dan ini sangat berani. Melahirkan seorang anak kecil. Yunhei, apa sebenarnya yang terjadi? Kakek, pasti Jiang Yunhei menggabungkan kedua penipu ini untuk menyakiti nenek. Kalau kamu berani bicara omong kosong lagi, aku salah. Aku akan melumpuhkan semua anggota tubuhmu. Kalian cepat lihat, nenek hampir tidak kuat lagi. Nenek. Jiang Yunhei, semua ini karena kamu membawa dua dukun ini, yang menyakiti nenek. Kamu telah membunuh orang tuamu, sekarang masih mau membunuh nenek. Kamu benar-benar bencana. Coba katakan sekali lagi. Energi negatif ayah semakin berat. Aku tanya, ada apa denganmu? Katakan saja. Akhirnya tenang juga. Cepat lihat bagaimana keadaan buyut. Hei. Nenek, istriku, kamu sudah sadar. Nenek. Wow, nenek sudah bangun. Istriku, kamu sudah bangun. Mereka memang punya sedikit kemampuan. Nenek sudah bangun. Kenapa nenek? Kelihatannya masih begitu lemah. Aku hanya sementara menjaga nyawa nenek. Setahun lagi umurmu akan habis. Bukankah setahun itu juga cepat berlalu? Ini semua masalah kecil. Lihat saja aku. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Seekor serangga musim panas tak bisa diajak bicara tentang es. Halo, apakah ini Pangeran Ge? Untuk keluarga Jiang dari Yun Cheng. Keluarga Nyonya Tua Jiang. Tambahkan umur panjang 20 tahun. Hahaha. Bukankah ini dari rumah sakit jiwa? Keluar ya. Nenek. Yunhei, Tuan, Kong, kakek. Aku sudah sembuh. Sembuh. Sekarang aku akan turun dari tempat tidur. Kenapa aku merasa lebih muda? Seperti 20 tahun. Bagus sekali. Nasib Nyonya Jiang akhirnya terpecahkan. Wow, nenek besar berubah menjadi bibi. Aduh. Kamu memanggilku nenek besar. Berarti kamu adalah Putri Yunhei. Nenek, bukan begitu. Nyonya, Anda salah paham. Xiao Bao adalah anak saya sendiri. Kami berdua hanya kebetulan lewat. Beberapa hari lagi kami akan pergi. Jadi kamu ibunya anak itu. Sungguh sayang sekali. Andai saja kamu bisa jadi cucu menantuku. Sudah cukup. Tapi saat ini adalah akhir tahun. Kamu bawa anak, merayakan tahun baru di rumah keluarga Jiang sangat meriah. Nenek, dia hanyalah wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Pada akhirnya, kamu juga yang menyelamatkan nenek. Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu jadi ayahku. 10 tahun yang lalu. Seorang guru pernah meramal, keluarga Jiang akan menghadapi bencana hidup dan mati. Hanya seorang wanita yang bisa menyelamatkannya. Apakah dia adalah orang terhormat dari keluarga Jiang? Gadis kecil, aku sudah menjanjikan untuk ayahmu. Hahaha. Nona. Ini adalah uang mahar sebesar 50 juta, agar kamu menikah dengan keluarga Jiang kami. Kamu lihat, apakah ini cukup? Yang terhormat, ini tidak bisa dilakukan.
Guru saya mengajarkan saya, orang-orang zaman dahulu tidak akan merendahkan diri demi 5 takir beras. Itu bisa mencapai 50 juta. Bisa dipertimbangkan. Mo Xiaobao. Nona, keterampilan medis Anda sangat hebat. Ini tentang kaki Yunhei. Mulai sekarang aku juga akan merepotkanmu. Kamu akan masuk sebagai istri muda. Menikah ke sini. Agar tidak ada omongan buruk dari orang lain. Sebelum festival Lentera, energi buruk di kakinya belum hilang. Dia akan meninggal. Saat itu seluruh keluarga Jiang akan hancur. Yang tinggal di keluarga Jiang memang praktis untuk membersihkan energi negatifnya. Kalau tidak berhasil, kita bisa bercerai setelahnya. Haha, baiklah. Katakan saja, apa maksudmu mendekatiku? Tentu saja untuk mengobati kakimu. Apalagi yang bisa dilakukan? Ayo, lepas celana. Lepaskan celananya. Kamu tidak mau lepas celana. Kita berdua harus bagaimana soal ini? Jangan sentuh aku, tubuhku cacat tapi tekadku kuat. Aku kasih tahu kamu. Menantu perempuan ini benar-benar galak. Dulu, Yunhei tidak pernah dekat dengan wanita. Hari ini akhirnya dia melanggar aturan itu. Benar-benar luar biasa. Lihatlah, tanpa aku, keluarga ini pasti bubar. Mau Kiki. Kalau kamu berani sentuh aku lagi, aku akan melemparmu ke kolam untuk memberi makan ikan. Aku tidak akan menyentuhnya lagi. Aku sudah mencari cara lain untukmu. Hari ini juga sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Istirahatlah lebih awal. Jiang Yunhei tidak mengizinkanku melakukan akupuntur. Kalau begitu, aku akan membuat ramuan untuknya. Pil oral berhasil dibuat sebelum festival Lentera. Beri dia minum. Maka semuanya selesai dengan sukses. Tukang sihir bau, lihat bagaimana rumah ini menjadi kacau balau. Cepat pergi. Saya adalah penyelamat keluarga kalian. Kamu ingin mengusirku. Kamu ingin menghentikanku menyelamatkan orang. Kamu bicara sembarangan. Aku melihat matamu keruh. Semalam di bar malam 303. Sangat mendebarkan, ya. Ternyata kamu suka cosplay jadi perawat. Ternyata kamu suka cosplay jadi perawat. Kamu mengikuti aku. Aku juga tahu, cowok-cowok muda yang kamu pelihara bukan cuma satu. Kalau sampai hal ini terbongkar, menurutmu keluarga Jiang masih ada tempat untukmu enggak? Aku mohon padamu, jangan bilang ke suamiku, juga ke kakek dan nenek. Tolong rahasiakan ini untukku. Aku sudah menganggapmu seperti adik kandungku. Tidak. Aku menganggapmu seperti leluhur sendiri. Melayani. Ini sudah lebih baik. Baiklah, saya akan mulai berkonsentrasi untuk meramu pil. Kamu bisa pergi sekarang. Asalkan Jiang Yunhei memakan ini, saya akan membantunya mengalirkan energi. Dia akan selamat. Halo, Mami. Aku di hutan rimbun hijau. Cepat datang selamatkan aku. Sial, Xiao Bao mengalami masalah. Yunhei. Kiki bilang, bukankah malam ini kamu mau merawat kakinya? Kenapa tidak ada orang di sini? Dia sudah bilang. Dia pasti akan kembali sebelum jam 12 malam ini. Mereka tidak akan kembali. Jiang Yang,
Kamu datang untuk apa? Kalau aku tidak segera memanggil dokter Yang, kakimu tidak akan bisa disembuhkan. Ibu dan anak dukun itu sebenarnya penipu. Mana mungkin begitu? Nyawa nenekmu itu diselamatkan oleh Kiki dan Xiao Bao. Itu karena nyonya tua sudah minum obat yang kuberikan sebelumnya. Kesehatannya jadi membaik. Kebetulan mereka datang untuk mengobati, sehingga mereka merebut pujian. Yun He, keduanya sekarang melarikan diri karena merasa bersalah. Dokter hebat, Tuan Jiang. Inilah Mo Kiki. Obat pil yang kuberikan padamu. Kamu malah merusak pil itu. Yang disebut obat mujarab ini hanyalah tumpukan pasir. Ini produk tanpa label dan tanpa jaminan. Xiao Bao, kamu di mana? Xiao Bao. Xiao Bao, kamu di mana? Xiao Bao. Mami, kamu tidak apa-apa. Mami tidak apa-apa. Tapi tadi kamu telepon aku. Katanya kamu di dalam hutan. Hampir dimakan monster. Mami, tolong aku. Siapa yang berbicara? Mama, tolong aku. Sial, terjebak. Jiang Yun He, dua biksu bau itu. Sudah kualihkan. Hari ini aku akan membuatmu. Seumur hidup ini tidak akan bisa bangkit. Apakah Mo Kiki benar-benar menipuku? Pak Jiang, harus berobat. Masih harus dengan metode ilmiah. Selanjutnya, saya akan melakukan pengobatan dengan pengambilan darah. Ikuti apa yang saya katakan. Setelah semuanya selesai, 500.000, tenang saja. Aku sudah mengoleskan racun mematikan di pisau ini. Pisau ini sudah beracun. Sekali tebas, aku jamin dia tidak akan bisa berdiri lagi. Berani coba sentuh aku. Mo Kiki menyuruhku sebelum festival Tangyuan. Pasti menunggunya. Sekarang belum pukul 12. Aku harus menunggunya kembali. Yun He. Sampai sekarang, kau masih mau percaya pada wanita bau itu? Apakah kau mempertaruhkan nyawamu? Jangan lupa, sekarang aku yang memegang kendali di rumah ini. Kamu dan siang itu, kalau tidak bisa mengerti omongan orang, potong saja telingamu buat dikasih makan anjing. Tuan Jiang, jangan sampai Anda tertipu sama dukun itu. Tuan muda yang mengundang saya dengan bayaran tinggi. Kamu tidak bisa percaya padanya. Tidak percaya padaku. Jiang Yang, apa yang dikatakan Yun He itu benar? Kiki. Sebenarnya apa? Yang dia berikan pada kalian, sampai kalian begitu percaya padanya. Aku dan Yun He adalah saudara kandung. Masa iya aku akan mencelakainya? Kakek, kalau masih tidak membiarkan tabib yang untuk bertindak, maka akan terlambat. Benar, Tuan Jiang. Kalau Anda masih tidak mau melakukan pengobatan dengan cara mengeluarkan darah, saya khawatir dia akan mengalami cacat seumur hidup. Apakah seburuk itu? Cepat, tolong selamatkan Yun He. Jiang Yun He, saatnya kamu mati. Lanjutkan. Berhenti. Kau dokter yang bodoh. Siapa yang memintamu mengobati Yun He? Kamu datang lagi bikin masalah apa? Yun He hampir saja kamu buat celaka. Cepat pergi dari sini. Aku malas bicara sama kamu. Xiao Bao, ambilkan obat. Obatmu. Baru saja sudah aku hancurkan. Kau sudah menghancurkan pil obatku. Itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa. Sekarang aku ingin lihat. Bagaimana kau masih bisa mencelakai Yun He? Kami sedang menyelamatkan ayah. Ada hawa jahat yang mengendap di kaki ayah. Malam ini jam 12. Jika tidak diobati, ayah akan meninggal. Mo Kiki. Apakah ini benar? Tapi tidak apa-apa, konon katanya, menggambar simbol terbalik bisa mengatasi kesulitan. Hanya saja. Ini adalah sesuatu yang melawan takdir. Tanda. Barang rongsokanmu itu, sudah lama aku buang. Apa? Itu adalah barang yang menyelamatkan nyawa. Kau buang kemana? Sekarang. Mungkin di tempat kakek pengumpul barang bekas itu. Seseorang datang. Mama.
Jiang Yang. Lepaskan mereka. Aduh, Yunhei. Ini semua demi kebaikanmu. Kau adalah adik kandungku. Aku sebagai kakak. Bagaimana bisa tega melihatmu terluka, kan? Dokter Yang, cepat keluarkan darah adikku. Kalau terjadi apa-apa aku yang tanggung jawab. Kalau kau berani sentuh aku lagi. Coba saja. Pak Jiang, maafkan saya. Saya hanya menjalankan perintah. Jangan sentuh ayahku. Kiki, pisau ini sudah dilumuri racun yang sangat mematikan. Kalian benar-benar berani. Apa? Kiki kasih ke kamu. Papa. Mama, kenapa Papa belum membaik? Menggambar simbol secara terbalik, itu termasuk melawan takdir. Aku cuma mencoba segala cara. Tidak bisa menjamin hasilnya sepenuhnya. Tidak berhasil. Kalau begitu, berani nggak kamu coba dengan Yunhei? Semua orang sudah lihat, kan? Gadis ini memang penipu. Kamu nggak apa-apa. Apa yang sudah ditakdirkan, pasti akan terjadi. Mungkin, inilah cobaan yang harus aku jalani. Tahun ini Yunhei berusia 30 tahun menurut hitungan tradisional. Apakah musibah keluarga Jiang benar-benar sudah ditakdirkan oleh langit? Tidak bisa dihindari lagi. Musibah apa sih? Menurutku, semua gara-gara gadis ini, membuat kondisi Yunhei semakin parah. Dan kamu, sesuatu yang lebih banyak merusak daripada membantu. Aku bilang padamu, jika terjadi sesuatu pada Yunhei, kamu adalah kaki tangannya. Jiang Yang, jangan kamu membalikkan fakta. Kalau bukan karena kamu merusak pilku, dia pasti sudah sembuh. Aku tidak tahu pil itu hebat atau tidak. Yang aku tahu, kamu yang merugikan Yunhei. Biang keroknya, kalau Yunhei sampai terjadi apa-apa, aku akan buat kamu bersama anak haram itu, mengubur bersama. Cukup. Bukan urusanmu untuk mengajari Kiki. Kamu, penyakit nenek, disembuhkan oleh Kiki. Dia adalah penyelamat keluarga Jiang kami. Bahkan jika mau Kiki, buat aku mati saja. Kalau begitu aku terima saja. Anggap saja aku memperpanjang umur nenek dengan nyawaku. Yunhei, Papa, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anak ini, andai saja benar-benar anak kandungku. Mau Kiki, kamu pembunuh berdarah dingin, seseorang, cepat bawa dia ke kantor polisi. Apa aku tetap gagal? Aku tidak bisa mengubah nasibnya. Benar-benar tidak bisa melawan takdir. Jiang Yunhei, setelah orang itu pergi, kamu tetap akan mengikuti kemauanku. Kakiku, kenapa begitu panas ya? Ayah sudah berdiri. Aku bahkan. Ayah. Kalian belum melepaskan tangan kalian. Ayah, Xiao Bao takut. Jangan takut. Jiang Yunhei, kamu benar-benar sudah sembuh. Mami, ayah benar-benar sudah bisa berdiri. Tenaganya juga jadi lebih kuat. Dengan satu tangan saja sudah bisa mengangkat Xiao Bao. Bagus sekali lampunya. Jiang Yunhei punya takdir bintang kesepian yang malang. Akhirnya bisa dipecahkan. Xiao Bao juga akan aman mulai sekarang. Ini semua adalah jasa Xiao Bao dan Kiki. Kalian benar-benar harta keluarga Jiang kami. Pahlawan. Hahaha. Papa sudah sembuh. Paman, kenapa kamu tidak senang? Atau sebenarnya, kamu tidak ingin Papa sembuh? Bocah nakal, kamu ngomong apa sih? Tentu saja aku, yang paling peduli pada Yunhei. Yang paling peduli pada ayahku. Jadi aku menyuruh tabib, mengoleskan racun di pisau.
untuk mengobati ayahku. Bukan, itu bukan racun. Itu obat. Itu obat untuk menghilangkan racun Tuan Jiang. Benar, tabib dewa yang di kota Yun adalah yang paling beretika. Lagi pula, metode pengeluaran darah ini belum digunakan. Bagaimana kita tahu ini berfungsi atau tidak? Papa, jangan percaya dia. Dia pernah menyebabkan kematian orang lain. Demi uang. Dia sengaja memberikan resep obat yang salah. Kamu, Anak kecil, jangan asal bicara. saya ini. Dokter yang beretika. Baiklah. Dokter Yang, sejak Anda begitu profesional, maka kami akan mengirim Anda ke luar negeri untuk uji coba obat gratis untuk kesejahteraan umat manusia. Tidak. Pak Jiang, ampunilah saya. Kalau begini, bisa-bisa ada yang mati. Seret dia pergi. Jangan. Pak Jiang. Jiang Yang. Dulu kau pernah meremehkan Yunhei karena kakinya pincang. Dan merendahkannya. Aku tutup sebelah mata. Hari ini kamu malah cari dokter yang tidak bertanggung jawab, menyakiti Yunhei. Sekarang kamu keluar dari keluarga Jiang. Kakek, tolong maafkan aku. Aku benar-benar bukan dengan sengaja menyakiti Yunhei. Kalian berdua, pergi dan kemas barangnya. Kalian tunggu saja. Yunhei, kali ini Jiang yang minta maaf padamu. Untuk menebus kesalahan, nenek memutuskan. Semua saham, 10% atas namanya, akan dipindahkan ke kamu. Asik, aku sudah memutuskan untuk papa. Pintar sekali. Kiki. Mami, kamu sudah bangun. Kalau sudah bangun, minumlah. Tidak panas lagi. Mami, ini ayah. Yang memasakkan sendiri untukmu, atau dia yang memberimu, sudah ditiup sampai dingin belum? Anak kecil, jangan bicara sembarangan. Jiang Yunhei akhirnya. Tidak sedingin dulu. Lumayan, masih ada hati nurani. Hahaha itu. Meskipun kakimu sudah sembuh, tapi di dalam tubuhmu masih ada sisa energi negatif. Energi negatif adalah nutrisi yang paling disukai. Kamu harus berbuat baik dan menambah kebaikan. Ubah sedikit sifatmu. Saya selalu berpegang pada, jika orang tidak mengganggu saya juga tidak mengganggu orang lain. Maksudmu aku harus berbuat baik? Ayah. Sekarang kamu punya aku dan mama. Kamu demi kami. Kamu juga harus berbuat baik, hidup dengan baik. Nenek buyut bilang, besok ada pesta judi batu. Papa bisa membeli beberapa dan mencairkannya untuk disumbangkan kepada anak-anak di daerah miskin. Kamu tahu apa itu judi batu? Yaitu harus pergi. Bukankah itu judi untuk melihat apakah ada permata di dalam batu? Jangan remehkan anak kecil. Si kecil tidak hanya bisa meramal, tapi juga memiliki mata yang tajam. Saya memang tidak suka situasi yang mencolok seperti ini. Ayah. Ayo bawa kami pergi. Tidak mau pergi. Ayo dong, ayo dong. Nggak mau. Hehe, papa bilang nggak mau, tapi badannya jujur banget ya. Nanti kalau sudah masuk, jangan lari-lari ya.
Wan Xing, hari ini datang untuk ikut pesta ini. Semuanya dihadiri oleh orang-orang berpengaruh. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal lebih banyak orang kaya. Dulu, Wan Xing pernah punya pertunangan masa kecil dengan keluarga Jiang. Kalau bukan karena kaki Jiang Yunhe. Ayah, kita semua sudah mengundurkan diri dari Jiang. Jangan sebutkan tentang Jiang Yunhe itu. Anak sialan, sungguh menyedihkan. Selain itu, katanya kakinya sudah mencari banyak tabib terkenal. Tetap saja tidak bisa sembuh. Menurutku kemungkinan besar dia kena kutukan. Sialan. Jiang Yunhe berdiri. Ibu, Kak Yunhe, benar-benar bisa berdiri. Sial. Keluarga Jiang adalah orang terkaya di Yuncheng. Kalau kaki Jiang Yunhe sudah sembuh, dia mungkin tidak akan tertarik pada keluarga Lu kita. Kamu lihat, si Yunhe ini, wanita di sampingnya, dan anak kecil itu. Yunhe sudah menikah. Dengar-dengar, penyakit kaki Presiden Jiang, obat tidak bisa menyembuhkan. Ini baru saja menikah, kakinya sudah ada perbaikan. Ibu dari Jenderal Jiang ini, benar-benar bintang keberuntungan. Jenderal Jiang ini, terlalu tampan, ya, muda dan kaya raya. Wajahnya juga mirip aktor terkenal. Istri barunya benar-benar beruntung. Di samping Kak Yunhe, Perempuan itu begitu asing. sepertinya bukan sosialita Yuncheng, bahkan bawa anak pula. Mungkin dia seorang janda. Dia saja bisa mendekati Yunhe. Kenapa aku tidak bisa? Para tamu yang terhormat. Hari ini, Acara amal batu permata sekarang resmi dimulai. Kami akan membagikan hari ini. setengah dari pendapatan. Disalurkan melalui yayasan. Untuk anak-anak di daerah pegunungan. Ayah, apakah di mobil ini semuanya batu potong? Benar-benar orang desa yang bodoh, tidak mengerti apa-apa. Ini semua adalah batu mentah, yaitu yang belum diproses. Batu mineral alami. Kulit luar ini harus dipotong. Di dalamnya adalah giok. Batu judi ini adalah untuk menebak bahan di dalamnya. Apakah itu batu biasa atau giok? Kak Yunhe, aku benar, kan? Lu Wanxing, kamu sudah pulang ke Tiongkok. Baru kemarin aku kembali. Kakak Yunhe, kamu masih sama seperti dulu. Tetap tampan. Wanita di kota memang luar biasa. Satu gigitan memanggil kakak. Kemungkinan besar ini teh hijau, kan? Di bawah permukaan. Apakah itu giok atau batu? Semua tergantung keberuntungan. Bertaruh batu seperti bertaruh nyawa. Sekali tebas, beruntung. Kaya raya, tidak beruntung, bangkrut total. Batu-batu di kota ini, semahal ini semua, ting, tentu saja. Kalungku ini, harganya 20 juta. 20 juta. Sekecil ini, harus keluar 20 juta. Kamu pasti sudah gila, untuk kualitas seperti ini. Di Gunung Ziyun kami, banyak sekali. Di mana kantong sampahmu? Kamu bisa muat banyak sekali. Ternyata, sejujurnya, itu disebut muat. Ada sayur di gigi kamu. Kami hari ini hadir. Total ada 50 batu mentah. Harga awal 1 juta. Sekarang, Secara resmi memulai lelang. Ini bagi saya, sama sekali. Hal kecil. Nomor 01, harga awal 1 juta, mulai lelang, 1,01 juta. Nonalu mengajukan tawaran, 1,01 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari Nonalu? Tawaran yang lebih tinggi. Di dalam ini, sama sekali bukan giok. Pandanganmu, jangan hanya terbatas pada memilih pria saja ya.
Kamu anak kecil, apa yang kamu tahu? Memilih atau tidak memilih pria? Jangan-jangan, bukankah kamu yang naksir ayahku? Di depan ibuku, masih mau merebut ayahku. Aku dan Kak Yunhei sudah berteman sejak kecil. Dulu bahkan pernah bertunangan. Perjodohan, siapa yang mengizinkanmu? Lu Wanxing, demi hubungan baik antara keluarga kita, yang sudah lama terjalin, aku akan memberimu sedikit muka. Tapi di kemudian hari, berbicara dengan istri dan anakku, jaga sikapmu. 1.010.000 sekali. Deal. Sialan. Kakak Yunhei, tunggu sampai batunya dibuka. Aku akan buatkan liontin giok untukmu. HMPH, batu milikmu itu, sama sekali tidak ada gioknya. Lebih baik jangan mempermalukan diri sendiri. Kamu, selanjutnya lelang, nomor 02. Harga awal 500 juta. Kami membungkus 10 buah. Ini, dan ini juga. Semua adalah giok yang sangat berharga. Total nilainya sekitar 2 miliar. Batu yang mulai dilelang dari 1 juta. Kamu mengeluarkan 500 juta untuk membelinya. Dasar gila kecil. Dari mana kamu dapat uang? Aku pakai uang papaku. Papa sangat suka tas kecil. Apapun yang aku mau, dia pasti belikan untukku. Benar kan, Papa? Saya beli. Saya mau semuanya. Selamat, Tuan Jiang. 1,5 miliar. Berhasil mendapatkan 10 batu mentah ini. Benar-benar tidak mengerti. Anak kecil yang main judi batu. Sekali buka mulut langsung 500 juta. Kakak Yunhei, kamu jangan-jangan sudah ditipu oleh wanita yang sudah menikah 2 kali itu. Kamu bilang siapa yang menikah lagi? 3 tahun lalu, waktu aku pergi belajar ke luar negeri. Kakak Yunhei saat itu belum punya anak. Kamu bawa anak ini, bukan anak dari mantan suamimu. Lalu anak siapa? Menurutku, Kak Yunhei, perempuan yang menikah lagi, memang ingin membawa anak dari mantan suaminya, datang untuk mengambil uangmu. Si bos Jiang ini, kenapa menikahi barang bekas? Di hati wanita ini, masih ada pria lain, masih berharap bisa mendapatkan pria lajang kaya. Ini benar-benar terlalu konyol. 500 juta, bukankah ini benar-benar menjebak uang Pak Jiang? Betul. Kami tidak menipu uang Yunhei. Semua yang kami katakan itu benar. Di dalam batu ini, Semua benar-benar harta karun. Termasuk kamu. Memanggil kakak terus. Kamu mau bertelur ya? Kamu omong besar saja, gadis pemboros. Kakak Yunhei, jangan biarkan dia. Uangmu sudah habis ditipu. uang saya mau pakai bagaimana? Bukan urusanmu, kamu orang luar, suka ikut campur. Tapi, 500 juta. Saya memang punya banyak uang, suka memberi, untuk istri dan anak saya. Kenapa kamu ikut campur? Saya ikut campur. Kalian. Nona Lu, aku tahu kamu tidak suka Xiao Bao bicara sembarangan. Sekarang juga kita pergi, membuka batu itu. Aku jamin kamu akan benar-benar percaya. Tapi, sebelum itu, kita harus bertaruh dulu. Jika di dalamnya, semuanya adalah barang berharga, harus secara terbuka, meminta maaf kepada Xiao Bao, dan mengakui bahwa diri sendiri adalah babi. Kenapa harus takut? Baik, kalian semua sudah menata batu dengan baik. Saya akan memecahkan batu, melihat permata. Anak ini hanya berpura-pura, berlagak saja, mencari perhatian. Anak ini begini sikapnya, sebagai ibu, juga bukan. Barang baik Sama sekali tidak sebanding dengan Wanxing kita. adalah, kamu tahu, apa itu giok? Ayah, anak ini terlihat seperti orang desa. Dia tahu apa itu giok. Yunhei adalah ayah anak itu. Dia bahkan tidak bicara, mendidik anak. Kalian malah
naik ke atas. Apa mungkin kalian itu tidak tahu diri. Ingin menjadi tuan atas Yunhei, mendidik anak. Ini. Tuan Jiang, bukan itu maksud kami. Kami hanya menasihati anakmu. Jangan membuat masalah, bikin ribut sampai segitunya. Kenapa kamu berpikiran seburuk itu? Selalu mikir orang dari sisi negatif. Kamu ini kayak teratai aja. Banyak akal banget. Menurutku kamu malah kayak mentimun. Perlu dipukul nih. Kamu. Anak kecil. Kamu tahu 500 juta. Itu artinya apa? Kalau batu-batu milikmu ini semuanya tidak menghasilkan, kakak Yunhei bisa jadi akan mempermalukanmu. Tidak apa-apa, nak. Hanya 500 juta. Yang penting kamu senang. Selesai di sini, ayah akan membawamu ke toko perhiasan milik keluarga Jiang. Pilih beberapa giok dengan baik. Jiang Yunhei ternyata begitu memperhatikan anak ini. Papa, aku tidak main-main. Aku benar-benar sedang cari uang untuk papa. Ayo potong. Ternyata ada hijau juga. Ini maksudnya apa? Mungkin kalau dipotong lagi, tidak ada lagi. Potong dari tengah. Hijau kaisar. Anakku benar-benar hebat. Bagian berikutnya. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Gunakan ini untuk memotong. Potongannya cepat. Merah darah merpati. Batu ini. Kualitasnya transparan, nilai konservatif. 300 juta ya. Sangat istimewa. Merah darah merpati. Ini luar biasa. Dia benar-benar mendapatkannya. Tapi itu cuma keberuntungan. Aku tidak percaya. Kamu bisa mengeluarkan semua yang tersisa. Kalau begitu aku akan membuatmu percaya sepenuh hati. Biru. Jenis kaca. Jenis apa? Sangat berharga. Tentu saja berharga. Warna batu ini penuh dan cerah. Kualitasnya jernih dan transparan. Harga pasar paling rendah 50 juta. 50 juta, ya ampun. Xiao Fu, datang ke lantai paling atas gedung Xingchen. Ambil gioknya. Untuk Nona dan Nyonya muda, buatkan gelang dan liontin giok khusus. Bagaimana? Masih mau bertaruh? Batu-batu ini sangat berharga, tapi total harganya tidak lebih dari 2 miliar. Kecuali beberapa yang tersisa dapat menghasilkan yang terbaik. Itu sama sekali tidak mungkin. Ini judi batu giok. 10 kali judi, 9 kali kalah. Sulit untuk balik modal. Apalagi kamu, bila pun untung. Judi batu giok itu 10 kali judi, 9 kali kalah. Tapi putriku bukan penjudi. Melihat. Lihat. Benar. Dia bisa melihat. Ini luar biasa sekali. Jadi anak ini bukan datang untuk cari uang. Dia datang untuk memberikan uang kepada Pak Jiang. Saya bilang anak ini kelihatannya familiar. Dia dengan di rumah saya. Gambar dewa rezeki itu. Wajahnya persis sama. Aduh. Ibunya anak ini sungguh luar biasa. Bisa melahirkan bayi jenius seperti ini. Dia dan Tuan Jiang benar-benar pasangan yang sempurna. Iya. Bahkan, di antara para ahli batu giok, juga tidak mungkin selalu tepat. Anak kecil ini, apa haknya untuk berbicara besar di sini? Jadi maksudmu, kau masih mau bertaruh, tapi kali ini harus menambah taruhan. Kalau kamu masih kalah, kamu tidak hanya harus di depan umum mengaku kamu babi, tapi juga harus menirukan suara babi. Aku. Ada apa? Sudah tahu kamu tidak bisa kalah dengan lapang dada. Siapa bilang aku tidak bisa kalah? Taruh saja, lanjutkan. Baik. Kalau begitu lanjutkan, buka batu. Putih dasar hijau. Jade hitam.
Es jenis. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Alur cerita yang seru begini. Hanya ada di drama pendek, baru bisa ditemukan. Batu ini, semuanya kualitas terbaik. Harga minimal, lebih dari 2 miliar. Anak yang baik. Ayah, aku tidak salah kan? Aku memang memberi. Ayah uang kan? Tentu saja. Anakku, adalah yang terbaik. Nanti semua giok ini, akan aku berikan padamu. Bagaimana? Xiao Bao, kau lupa, tujuan kita datang kali ini, ke sini. Apa itu? Kalau begitu, ikuti saja kalian. Pembawa acara, berikan semua giok ini, kepada saya. Bayar tunai sesuai harga asli. Setengah dari uangnya disumbangkan ke daerah pegunungan. Tuan Jiang, sungguh mengagumkan dan patut dihormati. Baik, Tuan Jiang, akan saya lakukan sesuai perintah Anda. Kamu kalah. Sesuai taruhan, kamu tidak hanya harus bilang, kalau kamu itu babi, tapi juga harus menirukan suara babi. Janji yang diubah, tidak berlaku, ingin membatalkan. Jiang Sao, tahan orangnya. Anda sangat terhormat. Tuan sangat besar hati, berdiskusi dengan gadis kecil ini. Bukankah sama dengan menurunkan diri? Ibuku orang dewasa, banyak sekali. Tapi aku masih anak-anak, aku bisa saja bersaing dengan putrimu. Kenapa aku harus meminta maaf pada anak kecil? Aku kasih tahu kamu, aku ini dari keluarga Lu. Yang paling bodoh dan tolol, babi besar yang tolol. Ada apa ini? Kenapa aku bicara? Tidak bisa aku kendalikan. Kalian tidak boleh tertawa. Kalau kalian tertawa lagi, aku akan tunjukkan sesuatu. Menirukan suara babi. Hahaha. Nyonya, kamu tahu salahmu atau tidak? Tahu apa sih? Aku sama sekali tidak pantas, tidak berhak mengejekmu dan Mokiki. Aku salah. Xiao Qing, kamu ini ngapain? Kamu cukup minta maaf saja. Kamu tidak perlu seperti ini. Aku sudah tidak bisa mengendalikan diri. Ibu, tanganku, tolong aku. Aduh. Kamu memukulku. Dasar anak durhaka, berani melawan ibu dan memukulnya. Bukan begitu, ayah. Tanganku tidak bisa dikendalikan. Bukan saya yang melakukannya. Nyonya muda, Nona besar Jiang. Kami sadar kami salah. Sebagai tanda ketulusan, kedepannya, dalam kerja sama kedua keluarga kita, saya akan memberikan diskon 20%. Bagaimana menurut Anda? Di sini juga ada begitu banyak orang terpandang. Semoga kami tidak mengganggu suasana hati semua. Lihatlah, karena kamu sangat tulus, aku akan memaafkannya. Baiklah, tidak ada masalah, lelang dilanjutkan saja. Pembawa acara sudah mengambil semua. Tunggu dulu. Yang berharga, sudah kami menangkan semua, di sisa barang itu, sudah tidak ada apa-apa lagi. Mokiki, kamu kira hanya kalian yang bisa menilai? Saya ahli dalam judi batu giok, selanjutnya akan dibuka batu dari Lai. Saya jamin lebih berharga dari yang kalian buka. Nanti, Kakak Yunhei pasti akan melihat saya dengan hormat. Lelang akan dilanjutkan. Harga awal batu yang tersisa, saya mengeluarkan 800 juta. Saya ambil semua itu. 800 juta. Nona Lu menawar 800 juta. Ada yang lebih tinggi. Kamu gila. Total harta kita berapa? Kamu tidak tahu. 800 juta semua keluar. Kamu berniat makan angin kah? Ayah, jangan berpikiran sempit seperti itu. Lihat, anak kecil yang tidak paham judi batu ini. Semua buka satu pasti tepat. Aku tidak percaya kekayaan besar ini. Tidak mungkin giliran kita. Iya, Tuan. Tadi probabilitas barang yang keluar itu, di antara batu-batu yang tersisa ini,
Pasti ada yang istimewa. Mari kita buka beberapa saja. Kalau begitu, keluarga kita akan untung besar. Ayah, beli saja. Percayalah padaku sekali. Apa kamu ingin melihat? Aku kalah dari Mo Kiki ini. Yang bodoh. Bahkan memarahiku. Kalau kamu sangat ingin membeli, maka aku akan mengabulkanmu. Iya. Kak Yunhei masih menunggu. Untuk kamu mengubah keadaan, kan? Ayah, ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Apakah kamu rela melepaskan uang ini begitu saja? Kalian juga tidak berpikir tentang batu ini. Jika benar ada giok, mengapa Jiang tidak mau? Ayah, Kak Yunhei itu jenius bisnis. Dia mengerti seluk-beluk kehidupan. Dia pasti tidak akan menguasai semuanya sendiri. Pasti ada bagiannya untuk yang melihat. Benar sekali, burung awan ini pasti menghargai hubungan kita berdua. Makanya sengaja tidak membuka tawaran. Aduh, ayah, beli saja. Kalau tidak beli sekarang, nanti ada yang naikin harga. Baiklah, sisa yang lainnya, 800 juta, kita terima semua. Tuan Lu sangat berkuasa. Bagus, saya akan pergi sekarang. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak ada? Pasti ada, pasti ada. Bagaimana bisa begini? Aku tidak percaya. Ini. Semua tidak keluar sama sekali. Keluarga Lu ini ya, sudah merusak sampai 800 juta. Lu Wanting, benar-benar ahli dalam menipu orang tua, hingga rugi sampai tidak tersisa celananya. Ini masih ada satu. Ayah lihat harga pasar ini. Seharusnya bisa bernilai sekitar 100.000. Gadis pemboros, semua harta keluarga kita sudah kau habiskan. Tuan, jangan gegabah. Pikirkan dulu, ini semua tidak sepenuhnya salahnya Wanxing. Batu-batu ini, jelas-jelas Yunhei yang menyuruh kita membelinya. Aku hanya melihat kalian benar-benar suka, makanya aku relakan untuk kalian. Kenapa kalian masih marah? Tuan, ada apa dengan Tuan? Tuan, ayah, cepat hubungi 120 untuk Tuan, cepat. Mo Kiki, kamu membuat ayahku masuk rumah sakit. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalian tidak ada urusan dengan keluarga Lu. Kenapa hari ini harus membuat mereka malu? Mereka meremehkan ayah. Aku ingin membela ayah. Kamu sudah melihat semua ini. Lu Wanjingking dan kamu sudah dijodohkan sejak kecil. Kalau bukan karena meremehkan, kamu punya penyakit kaki. Sudah lama aku minta untuk menikah denganmu. Ayah adalah orang terbaik di dunia. Terima kasih tante atas kebaikanmu tidak menikahkan. Di matanya dia, aku yang seperti hantu hidup ini ternyata adalah orang terbaik di dunia. Kalau begitu aku akan terus berbuat baik. Sebagai hadiah, untuk pahlawan kecil ini, aku akan memenuhi satu keinginan kecilmu. Katakan, kamu mau apa? Aku ingin ayah membelikan aku banyak boneka kecil. Tidak masalah. Dulu aku dan Xiao Bao berlatih di gunung. Dia selalu iri pada anak-anak lain yang memiliki banyak mainan, boneka dan mainan. Sayang aku tidak sempat membawanya membeli. Nanti apapun yang dia inginkan, aku akan memberikannya. Memberikan seluruh dunia pun tidak masalah. Bagaimana kamu ingin memperlakukannya dengan baik? Pak Jiang, ada yang mencoba membobol brankas perusahaan. Orangnya sudah kami tangkap. Kalau kamu ada urusan, silakan pergi dulu. Aku dan Xiao Bao bisa jalan-jalan sendiri. Baik. Wah, kelinci kecilnya lucu sekali. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Kalau kotor, kamu bisa ganti rugi. Tante, saya datang untuk berbelanja.
bukan pengemis kecil. Berbelanja, hanya kamu. Kamu tahu barang-barang di sini seberapa mahal, kotor. Menjualmu pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Tante, aku sudah cuci tangan. Tidak akan membuat kotor. Meskipun kamu sudah cuci tangan sampai kulitmu terkelupas, tetap saja tidak bisa menghilangkan bau miskin dari tubuhmu. Baju dan celana yang kamu pakai ini, totalnya tidak sampai 500.000. Pergi, pergi, pergi. Jangan ganggu saya berbisnis. Ayo. Kamu seorang dewa, kenapa mengganggu anak kecil? Ya, saya ingin tahu bagaimana kamu begitu familiar. Boneka di sini semua adalah benda yang menarik roh. Sebelumnya untuk menyelamatkan Jiang Yunhei, kekuatan spiritualku sudah hancur. Sekarang aku tidak tahan melihat makhluk jahat. Kepalaku pusing sekali. Xiao Bao, kamu cepat pilih. Setelah memilih kita segera pergi. Aku bilang, kenapa aku terasa sangat familiar denganmu? Ternyata itu aku, teman sebangku miskinku, yang paling miskin di SD Yuncheng. Siswa pindahan, Mo Kiki, Wang Lin. Kamu masih ingat aku, Mo Kiki? Ini mall kelas atas, tahu, bukan tempat untuk orang rendahan sepertimu. Tempat yang seharusnya datang, wanita jahat. Kamu benar-benar tidak sopan. Ibuku sekarang tidak miskin. Ayahku sangat kaya. Oh, benar juga. Panci yang mana? Tutupnya yang mana? Suamimu kerjanya apa? Angkat batu di proyek? Atau tukang sapu sampah? Tukang bersih-bersih ya? Ayahku itu Jiang. Loh, mau suamiku kerja apapun. Sekarang mereka adalah tamu kalian. Kalian seharusnya memberikan layanan, bukan membuat keributan tanpa alasan di sini. Dulu kamu bahkan tidak mampu membayar uang buku. Orang miskin punya hak apa? Biar aku melayanimu. Nanti dulu, istri orang terkaya di Yuncheng akan datang bersama putrinya. Saya sarankan padamu, segera pergi dari sini. Jangan sampai mengganggu Nyonya Jiang. Bukan karena saya memandang rendah orang. Saya dengar Nyonya Jiang paling tidak suka orang yang suka cari muka. Orang seperti kamu pasti akan dipecat. Berani-beraninya kamu mengutukku. Kamu masih berani melawan. Aku juga berani memukulmu. Berani-beraninya kamu memukulku, Satpam. Perempuan ini bikin onar. Buang aku ke dia. Kau pergi saja. Aduh. Ini sihir ya, Mama. Aku tidak bermimpi kan. Aduh, Mama terakhir kali menggunakan kekuatan terlarang untuk menyelamatkan Papa. Menggunakan cara yang melanggar hukum, energi berkurang. Ditambah lagi dengan boneka-boneka ini, adalah benda yang menarik kejahatan. Energi negatif telah merusak jiwa Mama. Mama sekarang perlu istirahat segera. Keterampilanmu yang setengah-setengah ini juga tidak ada gunanya, kan? Papa, cepat datang ke mall dan selamatkan kami. Jangan terburu-buru, ayah segera datang. Ayo berkendara, tahan dia, dan anak kecil ini, tahan mereka. Mama, saya sarankan kamu segera lepaskan kami. Kamu tahu tamu kehormatan yang datang hari ini, siapa? Toh juga bukan kamu, Mami. Jangan pukul Mami aku, bibi jahat. Bibi jahat, kamu dengar tidak? Ayahku akan segera datang. Ada kamu yang menarik, ngomong apa sih? Ayahmu itu siapa sih? Ayahku adalah orang terkaya di Yuncheng, Jiang Yunhei. Ibuku adalah Nyonya Jiang. Dia adalah tamu kehormatan hari ini. Apa? Suamimu adalah Jiang Yunhei. Kau bilang kau adalah nyonya muda. Benar. Kau masih sempat berhenti sekarang. Jiang Yunhei adalah orang terkaya di Yun City. Keluarga kaya menikah. Selalu memperhatikan kesetaraan status sosial. Kau Mo Kiki, berharga berapa sih? Sampai berani. Pria ini seperti gunung yang menimpa. Aku sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Perempuan jahat. Ayahku benar-benar Jiang Yunhei. Dia sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Cepatlah. Dasar. Nanti kalau aku sudah lihat laki-laki brengsek itu, aku mau lihat dia itu orang macam apa. Jiang Yunhei,
Kurasa dia bahkan gak sebanding sama bebek. Biar suamimu lihat saja, bagaimana aku mengurus istrinya. Dengan cara apa? Kamu mau apa? Apa? Tentu saja aku akan memberimu pelajaran. Nyonya Jiang adalah orang penting, bukan orang seperti kamu yang dari bawah. Bisa berpura-pura. Benar, siapa yang tidak kenal Bos Jiang? Tapi dia adalah Raja Neraka Yun Cheng. Kalau kamu berani pura-pura jadi istrinya, kamu sudah mati. Dan kamu, anak haram, aku ingin lihat berapa banyak uang yang kamu punya. Cuma uang segini, berani-beraninya kamu cari masalah. Seumur hidupmu pernah lihat uang nggak? Berhenti sekarang juga. Percaya nggak, aku potong kamu. Apa hakmu memukul orang? Berlutut. Minta maaf kepada istri dan putri saya. Kenapa saya harus mendengarkanmu? Kamu pikir kamu adalah orang terkaya di Yun Cheng, Jiang Yunhei. Tidak mau berlutut, ya. Saya beri kamu 3 menit. Datang ke toko sekarang. Yomo Kiki. Suami ini pasti aktor ya. Begitu pandai berakting, juga tahu memanggil bantuan. Jiang Zong, Anda memanggil saya ada urusan apa? Jiang Zong, manajer, dia ini, suami miskin dari wanita ini, diperkirakan hanya menyapu jalan. Diam. Dia adalah orang terkaya di Yun Cheng, Jiang Zong. Kamu masih berani menyinggung dia? Mulai sekarang, kamu dipecat. Mengganggu istriku. Dipecat saja tidak cukup. Hancurkan tangannya untukku. Tuan Jiang, saya tidak mengenali orang besar. Tolong, maafkan saya. Tuan Jiang, tolong beri ampun. Tunggu sebentar. Jangan menghukumnya terlalu keras. Kalau tidak, aura jahat akan bertambah. Ayah, serahkan padaku. Demi Kiki dan Xiao Bao, aku ampuni kamu, tidak akan membunuhmu. Terima kasih atas kemurahan hati Nyonya dan Nona. Saya pasti akan bekerja keras untuk membalas budi kalian. Bekerja keras. Kalau begitu, kamu berbaringlah. Ayo, ke toko pakaian di depan. Masih tertawa. Semua ini kan demi menyelamatkanmu. Maaf, aku datang terlambat. Raja Neraka minta maaf padaku. Mama, cepat sini. Selamat datang. Wah, Mama kelihatan seperti peri. Bawa yang ini, bungkus semuanya untuk saya, termasuk semua yang dilihat istri saya. Saya mau semuanya. Pengeluaran kartu hitam 2 juta yuan. Kalian antar semua baju ini ke villa keluarga Jiang. Papi, Mami, kita pakai baju keluarga. Ayo foto keluarga. Tidak mau. Terlalu kekanak-kanakan, tidak cocok dengan statusku. Papi. Tidak mau. Papi, Mami. Nanti saat foto, kalian cium saya bareng ya. 3, 2, 1, cium. Ayah, suka tidak dengan wallpaper baru? Suka. Si kecil imut dan pintar, seandainya dia adalah putri kandung saya. Iya, siapa ayah kandung Xiao Bao?
Kenapa tiba-tiba nanya hal ini? Sudah meninggal. Apa? Pria brengsek itu tersambar petir. Geser untuk menjawab. Saya mau angkat telepon. Maaf, saya tidak mampu. Masih belum menemukan wanita itu. Bukankah itu Yun Hei? Wanxing, cepat pergi. Kamu coba bujuk dia dengan baik. Yun Hei, investasi di keluarga kita. Kalau tidak, kita benar-benar bangkrut. Ayo cepat pergi. Semua informasi akan kuberitahu padamu. 6 tahun lalu, malam Natal. Hotel di Jing kamar 303, jam 10 malam. Tanda lahir bulan sabit. Sangat lengkap. Wanita ini susah sekali dicari. Siapa yang dicari Jiang Yun Hei? Kamu ini anak, kenapa kamu tidak mencoba membujuknya? Dia sedang menelepon. Mana sempat memperhatikan aku? Mami, kapan sih kamu akan bertemu dan mengenal papi? Hari ini dia masih menghamburkan uang demi membuat mama tersenyum. Kalau papa tahu, mama adalah orang yang 6 tahun lalu pernah melakukan hal memalukan dengannya, pasti papa akan semakin menyukai mama. Tapi dia sudah melupakan semua yang dulu. Aku tidak mau mempermalukan diri sendiri. 6 tahun lalu, Mo Kiki dan Yun Hei pernah berhubungan. Jangan-jangan Mo Kiki adalah orang yang sedang dia cari. Kamu ini anak, sudah genting begini, masih belum cari cara. Ma, investasi bagiku bukanlah apa-apa. Aku segera akan menjadi nyonya muda Jiang. Kau bilang apa, Mo Kiki? Kau benar-benar bodoh. Sampai saat ini, masih tidak tahu Yun Hei mencarimu. Karena kau ada di acara taruhan batu, menyebabkan keluarga Luku bangkrut. Maka aku harus merebut kembali statusmu sebagai nyonya Jiang. Papa sangat baik pada mama. Dia sama sekali bukan pria brengsek. Karena mama tidak mau bicara, maka biar aku saja yang bicara. Ayah, apakah 6 tahun lalu kamu pernah mengalami sebuah kisah cinta indah? Kamu yang menghitungnya. Iya, dan aku juga tahu bahwa wanita itu sebenarnya adalah kakak Yun Hei. Siapa yang menyuruhmu membiarkannya masuk? Maaf, Tuan Muda, Nona Lu bersikeras masuk. Saya tidak menghentikannya. Orang ini benar-benar tidak tahu diri. Menganggap dirinya orang luar. Bilang masuk langsung masuk. Aku bukan orang luar. Aku adalah kakak laki-laki Yun Hei. Teman masa kecilnya. Kalau bukan karena aku pergi belajar ke luar negeri, aku sudah lama dinikahkan atas perintah orang tua. Lu Wanxing. Jangan omong sembarangan lagi. Aku tidak akrab denganmu, Kak Yun Hei. Aku datang untuk mengantarkan suplemenmu. Sudah diterima. Pergi sana. Kamu, Mo Kiki sedang cemburu nih. Kak Yun Hei, aku pergi ke luar negeri untuk kuliah. Jurusan kedokteran. Aku bisa bantu periksa. Apakah ada efek samping kuliah kedokteran? Kalau suka membual, kamu bisa obati nggak? Membual, Mami pasti nggak bisa obati itu. Kalau tidak, dia akan sakit di sini. Mo Kiki, kamu bekerja sama dengan anak ini. Mengganggu saya, kan? Saya ngantuk. Ayo, kita pergi. Mo Kiki, bagaimana mungkin keluarga Jiang punya menantu perempuan seperti dia? Saat Mo Kiki cemburu, dia malah terlihat lucu. Kakak Yun Hei, Kalau kamu masih belum pergi, aku akan cari orang untuk melemparmu keluar. hari ini aku benar-benar datang untuk menyembuhkan kakimu. Dulu aku belajar kedokteran demi kamu. Tidak perlu. Aku sudah bilang tidak perlu. Orang itu malam itu adalah kamu. Aku bertanya padamu. Malam Natal 6 tahun yang lalu, malam itu kamu di mana? Ikan sudah terpancing. 6 tahun yang lalu, itu adalah kesedihanku. Kak Yun Hei, bisakah kamu tidak bertanya lagi? Katakan, 6 tahun yang lalu, saya di hotel di Hao nomor 303, dihampiri oleh seorang pria asing.
dan tidur dengannya. Kemudian saya menyadari bahwa saya hamil. Saya sendirian membesarkan anak itu. Sepertinya orang malam itu benar-benar Wanxing. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu? Hotel di Jing kamar 303. Orang yang bersama Wanxing malam itu adalah saya. Saat itu saya diberi obat. Dan saya berhubungan denganmu. Apa? Berapa uang yang kamu inginkan? Saya bisa ganti rugi. Berapa uang yang bisa membelinya? Judul Nyonya Jiang. Kakak Yunhei, aku tidak butuh uang. Dulu aku hamil sebelum menikah. Orang tuaku merasa malu padaku, tak mengizinkan aku dan anak masuk keluarga Lu. Aku sendiri, membesarkan dia sendiri. Tapi anak itu tidak punya ayah. Sangat rendah diri. Bisakah kamu mempertimbangkan untuk anak itu? Memikirkan sedikit, menerimaku. Demi anak itu, aku bisa membiarkanmu tinggal di sini. Tapi hanya ada satu Nyonya Jiang. Yunhei, kamu lagi mikir apa? Semua ini demi anak-anak. Aku tidak akan merebut posisi Nyonya Jiang dari Kiki. Dah. Kamu sudah mati. Sudah mati. Orang mati harus terlihat seperti orang mati. Jatuhkan ke tanah. Lagi ngapain? Anak siapa itu? Aku dan Yunhei yang punya. Kamu ada masalah. Apa? 6 tahun yang lalu, aku dan Yunhei menjalin hubungan, dan punya Xiao Kai. Yunhei ingin memberikan sebuah rumah untuk kami berdua. Jadi sekarang kamu bisa pergi. Apa yang terjadi? Apakah Jiang Yunhei tidak ingat aku? Bukan karena ingatan yang buruk, tapi karena banyak bunga persik. Anak yang tidak punya ayah. Cepat pergi dari rumahku. Kamu gila ya, mendorong putriku. Apa maksudnya? Mo Kiki, berani kamu memukul anakku. Dia itu punya status apa? Aku bilang padamu, sekarang kamu hanyalah seorang istri yang ditinggalkan oleh keluarga Jiang. Sementara aku adalah nyonya muda keluarga Jiang. Lepaskan aku, sakit. Aku yang menyelamatkan Jiang Yunhei. Kamu bisa punya kesempatan menjadi nyonya muda ini. Anjing saja tahu berterima kasih pada penolongnya. Sekarang kamu jadi nyonya muda. Harusnya kamu berlutut 2 kali padaku, kan? Apa kamu pikir bisa pakai rasa terima kasih untuk mengikatnya seumur hidup? Mumpung Yunhei sekarang ke kantor, tidak ada di rumah, kita harus segera usir mereka keluar. Cepat buang mereka berdua keluar. Jangan bergerak. Pergi ya pergi. Ada apa hebatnya? Tapi aku sarankan, lebih baik jaga Jiang Yunhei dengan baik. Jangan sampai dia datang minta padaku. Akhirnya berhasil mengusir parasit ini. Keluar dari sini. Dia pergi. Tentang apa yang saya tiru? Tidak akan ada yang menyadarinya. Kalian semua dengar baik-baik. Sekarang saya adalah nyonya muda Jiang. Xiao Kai adalah tuan muda kecil. Kalian harus patuh pada kata-kata kami. Tanpa syarat. Kalau tidak, aku akan meminta Yunhei untuk memotong semua bonus kalian. Iya. Kak Yunhei, kamu sudah kembali. Biasanya pada waktu ini, Xiao Bao selalu melompat ke sini. Dia di mana? Kakak Yunhei, perusahaan sibuk tidak? Aku membuat sedikit makanan ringan. Coba deh, mau? Tidak usah. Tanya saja pada Nona, siang ini mau makan apa? Nona kecil dia. Kakak Yunhei, kamu sudah punya aku dan Xiao Kai. Kenapa kamu masih memikirkan anak haram itu? Apa maksudmu? Mereka di mana? Jawab dong. Mereka sudah pergi. Mereka tidak suka aku dan Xiao Kai. Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan mereka, tetapi tetap saja tidak bisa menahan mereka. Tidak benar. Kiki masih bilang ingin tinggal.
Untuk mengusir aura negatifku. Tidak mungkin mereka pergi tanpa sepatah kata pun. Kak Yunhei, kamu sudah punya aku dan Xiao Kai. Jangan cari mereka lagi ke depannya. Oke. Pergi. Nanti aku akan urus kamu. Ayah, aku adalah anak kandungmu yang sebenarnya. Kamu tidak mau menemani aku. Jangan cari anak itu, baik atau tidak. Anak kecil, siapa yang mengajarimu berkata begitu? Lepaskan. Aku tidak, ayah. Aku tidak mau kamu diambil anak lain. Anak kecil lemah yang ditemukan di luar, lumayan berguna, dengan beberapa kata. Langsung membuat Jiang Yunhe tenang. Nenek, Xiao Bao dan Kiki kabur dari rumah. Tolong cepat bantu aku cari mereka. Tolong cepat bantu aku cari mereka. Mami, kita mau pergi kemana? Kiki dan Xiao Bao, kalian mau kemana? Aku dan Xiao Bao berencana kembali ke Gunung Ziyun. Terima kasih kepada nenek atas perawatannya selama ini. Ini serius. Tidak bisa, aku harus memikirkan cara. Aduh. Nenek, kamu kenapa? Aduh, kenapa aku? Kenapa tiba-tiba dada ini sakit sekali? Aku akan periksa untukmu. Baik. Mami, penyakit buyut itu terjadi karena dia terlalu marah dan hatinya terpukul. Pasti karena kita akan pergi. Dia tidak sanggup menahan. Xiao Bao, kamu lagi-lagi menyelamatkan nyawa buyut. Buyut benar-benar tidak bisa hidup tanpa kalian. Kiki, bawa tas kecil dan ikut aku pulang. Kalau ada yang berani mengganggumu lagi, nenek pasti akan menyingkirkan mereka untukmu. Akhirnya berhasil mengusir si manis itu pergi. Mulai sekarang posisi aku di keluarga Jiang, tak ada yang bisa menggoyahkannya. Kamu bilang siapa anak haram? Kiki dan Xiao Bao adalah penyelamat kami. Dari keluarga Jiang, siapapun yang berani menyusahkan dia, sama saja dengan menyusahkan saya. Benar. Lu Wanxing, kamu bawa anak itu kembali ke keluarga Jiang. Itu demi status ibu yang berharga. Ingin naik ke posisi nyonya muda, kan? Bukan, nenek. Aku juga datang untuk berbakti dengan baik padamu. Kalau begitu, pergilah ke dapur. Masaklah masakan yang ringan dan sederhana. Berbaktilah pada nyonya tua. Kamu. Kenapa daging yang ingin aku makan hilang? Kecil Kai, kamu tidak mengerti aturan. Kamu sudah mengacak-acak makanan ini. Bagaimana orang lain bisa makan? Aku tidak mau mendengarkanmu. Ibuku bilang, kamu adalah istri yang ditinggalkan ayahku. Akhirnya akan diusir juga. Lu Wanxing, kamu diam-diam mengajarinya seperti itu. Anak kecil cuma omong kosong. Xiao Kai, kamu harus tahu sopan santun. Kalian semua jangan banyak omong. Aku mau makan daging. Kalau kamu terus seperti ini, percaya atau tidak, uang jajanmu akan habis nanti. Kakek dan nenek, kamu lihat, Xiao Kai hanya sedikit nakal, tapi dia sangat bisa diajari. Ayo, Xiao Kai, beri kakek dan nenek sayur. Nenek makan sayur. Xiao Bao benar-benar baik.
Kakek makan sayur. Terima kasih, Xiao Bao. Mo Xiao Bao, maksudmu apa? Kenapa harus keluarga kita, Xiao Kai? Sekali ambil sayur, kamu langsung putar meja. Aku hanya ingin memberi kakek dan nenek sayur. Xiao Bao, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Menurutku kamu sengaja. Sudah, cukup, orang dewasa. Kenapa harus bersaing dengan anak kecil? Kenapa kamu sama sekali tidak sabar? Pantas saja anaknya tidak terdidik dengan baik. Orang dewasa tidak perlu bersaing dengan anak-anak. Pikiranmu tidak sebanding dengan ibuku. Kamu. Kak Yunhei, tolong beri pendapatmu. Saya rasa kalian sebaiknya belajar terlebih dahulu. Bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Baru kemudian berteriak padaku. Kalau tidak mau makan, turun saja. Aku tidak mau makan lagi. Cepat bawa anakmu yang nakal itu. Turun sana. Pergi. Yunhei, aku tidak menentang anak kembali, mengakui leluhur dan asal-usul. Tetapi, saya sama sekali tidak mengizinkan. Dia memiliki ibu yang tidak bisa mendidik anak dengan baik. Saya mengerti, Nenek. Perihal ini, saya akan berdiskusi dengan Wan Xing. Biarkan dia pindah untuk tinggal sendiri. Anak palsu sendirian di keluarga Jiang, cepat atau lambat pasti ketahuan. Tapi kalau aku hamil, Yunhei pasti akan memikirkan. Demi anak dalam kandungan, dia pasti tidak akan mengusirku. Kak Yunhei. Malam ini aku yang tidak bisa mendidik anak dengan baik. Tolong maafkan aku, ya. Aku memakai parfum yang memikat hati. Dalam 1 menit, Jiang Yunhei pasti menyerah. Pria brengsek. Kiki. Kakak Yunhei. Aku yang menjadi ibu anakmu. Minggir. Kamu sekarang merasa bagaimana? Ada tidak? Kenapa tidak ada reaksi? Apa mungkin Jiang Yunhei tidak bisa? HMPH, pria brengsek, lihat aku malam ini. Buat kamu tidak berdaya. Tertidur lagi. Cepat bangunlah. Kakak Yunhei, kamu. Kamu kok ada bau aneh di tubuhmu? Ini aku semprotkan. Parfum Chanel edisi terbatas. Oh, aku mengerti. Pasti itu. Sekarang aku lihat wajahmu ini. Jadi merasa mual. Aneh sekali. Begitu Lu Wanxing pergi, saya tidak merasa mual lagi. Bangunlah, jadi sasaran. Tuan muda, saya punya penyakit jantung. Jangan menakutiku. Bangunlah. Wang Ma itu orang yang lebih tua darimu, cepat minta maaf. Aku ini tuan muda kecil. Sama sekali tidak menyenangkan jadi tuan muda. Aku tidak mau punya ayah sepertimu lagi. Berapapun uang yang kau beri, aku tetap tidak mau jadi anakmu. Apa yang kamu bilang? Tadi aku tidak bilang apa-apa. Aduh. Xiao Kai. Kak Yunhei, Xiao Kai lagi-lagi bikin kamu marah ya? Lu Wanxing, aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Anak ini sebenarnya siapa? Sialan, rekan bodoh ini sudah ketahuan. Kak Yunhei, anak ini adalah hasil didikanku yang kurang baik. Dia baru datang ke keluarga Jiang dan sangat tidak terbiasa. Aku memberinya uang saku lebih. Baru dia mau tinggal di sini. Kenapa kamu tidak mau nurut? Mau uang jajan nggak?
Minta maaf sama ayah. Ayah minta maaf. Kakak Yunhei, aku nggak pandai mendidik anak. Maukah kamu memaafkanku? Jaga anak ini baik-baik. Kalau aku lihat dia membuli orang lagi, aku akan menuntutmu. Kenapa kamu begitu bodoh? Ngomong sembarangan di depan Jiang Yunhei. Dia terlalu galak. Aku tidak mau dia jadi ayahku. Aku sudah kasih kamu banyak uang. Kamu bilang tidak mau kerja, langsung berhenti. Aku bilang kamu, kalau kamu ngomong sembarangan lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Mami. Anak-anak lain yang seumuranku. Apakah sudah masuk taman kanak-kanak? Si kecil juga ingin masuk taman kanak-kanak. Iya. Xiao Bao tidak pernah bermain dengan begitu banyak anak-anak. Aku juga ingin masuk taman kanak-kanak. Aku juga ingin masuk taman kanak-kanak. Dulu saat mama siaran langsung meramal. Aku kenal seorang guru taman kanak-kanak. Setiap kali aku siaran langsung, dia selalu memberi aku hadiah. Saya akan lihat apakah saya bisa mengantarmu ke kelasnya. Ramalan, ramalan, lewat sini, jangan lewatkan. Dukun muda yang begitu, tidak mungkin penipu, kan? Ibu-ibu rasa jeruk. Tahun ini kamu berusia 35 tahun. Perceraian dan membesarkan anak. Ada seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, kan? Iya, iya, iya. Kamu benar-benar menebaknya dengan tepat. Anakmu di taman kanak-kanak Xiao Taiyang. Dia adalah ketua kelas kecil. Permainan yang paling disukainya adalah perang-perangan dan panahan. Benar, kan? Iya, benar. Tidak menyangka Xiao Banxian sekuat ini. Tapi, anakmu belakangan ini sedang melakukan sesuatu yang merugikan karma. Apakah dia belakangan ini berperilaku aneh? Mengatakan anak orang lain tidak berakhlak. Berani juga ngomong begitu. Nggak takut dilaporin ya? Wah, terima kasih, terima kasih. Makasih, Tante. Memang agak aneh sih. Akhir-akhir ini dia di TK. Abis pulang sekolah langsung kerja paruh waktu. Katanya dapat kerjaan besar. Berpura-pura jadi anak seorang miliarder. Benar-benar gila. Orang kaya itu pasti tidak mudah untuk dihadapi, kan? Kalau ketahuan, bisa-bisa kakinya dipatahkan. Master, bisakah Anda menggunakan ilmu untuk menemukan anak saya? Saya tidak ingin dia terlibat dalam masalah ini. Tidak masalah. Lokasi anaknya ada di rumah Jiang Yunhei. Mami, kenapa lokasinya ada di rumah papi? Di sini selain aku dan Xiao Kai, nggak ada anak lain, kan? Jangan-jangan Xiao Kai bukan anak kandung Jiang Yunhei. Ini. Jangan-jangan ini adalah Lu Wanxing yang mengundang aktor ini agar Jiang Yunhei lembut hati. Benar-benar. Xiao Kai, bagaimana kalian tahu nama anak saya? Seperti itu. Siapa yang kalian maksud dengan papi? Ya ampun, ini benar-benar heboh banget. Jangan-jangan benar-benar membuat master ini menemukannya ya? Nonton drama ini secara online. Ternyata Xiao Kai bukan anak kandungnya. Perlu nggak ya aku kasih tahu Jiang Yunhei? Master, kamu harus memberitahuku, anakku sekarang di mana? Kalau begitu, segera datang ke rumahku. Bagaimana mungkin keluarga Jiang kami memiliki anak yang keras kepala seperti ini, berdiri yang tegak? Kalian bangkitlah. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga aku tuan muda. Mereka semua harus berlutut, memberi aku makan. Kamu. Xiao Kai. Ibu. Barusan kamu memanggil dia apa? Xiao Kai, bukankah Master Mo sudah bilang, hal-hal yang merugikan karma?
Kamu tidak boleh lakukan. Jadi anak orang lain. Mama tidak setuju kamu lakukan. Kamu adalah Mama Sweet Orange. Jadi kamu Master Mo, kan? Terima kasih sudah membantuku menemukan anakku. Dia benar-benar anakmu. Iya. Ayah, anak ini palsu. Itu tante jahat itu, aktor pengisi acara yang disewa khusus. Maaf ya, anak saya yang membuat kalian repot. Aku bawa dia pergi dulu. Aduh, bibi lu, bayar gaji aku, kamu. Kenapa aku malah nemuin anak sebodoh ini? Nggak apa-apa kok. Gaji tidak perlu dihitung lagi. Aku sudah membawanya pergi. Kak Yunhei, dengarkan aku. Lu Wanxing. Berikan aku penjelasan yang masuk akal. Aduh. Kak Yunhei, saya memang hamil waktu itu, tapi kemudian keguguran. Jadi saya mengadopsi seorang anak. Pasti itu ibu anak ini. Tahu kalau dia sekarang hidup enak di keluarga Jiang. Makanya datang untuk menghisap darah. Soal gaji yang dia bilang, itu semua omong kosong dia. Kak Yunhei, kamu harus percaya padaku. Pergi jauh-jauh. Sekarang juga, pergi dari keluarga Jiang. Aku. Pergi ambil barang-barangnya. Suruh dia pergi. Jangan. Kak Yunhei. Lu Wanxing bicara omong kosong terus. Dia sebenarnya apakah wanita yang sama 6 tahun lalu? Sepertinya aku harus menyelidiki dengan baik. Kalian para penjilat yang memanfaatkan kekuasaan, anjing suruhan, sudah diperlakukan tidak adil oleh kalian selama berhari-hari. Hari ini, akhirnya kamu diusir juga. Kamu benar-benar mengira bisa menyamar dengan anak palsu. Apa bisa menipu yang asli, seperti katak yang memasang bulu ayam, menyamar jadi serigala besar. Kalian. Mo Kiki. Mo Xiaobao. Aku ingin kalian mati dengan tragis. Itu. Malam ini, aku juga bukan sengaja membuatmu malu. Aku hanya ingin memberikan sesuatu pada Xiaobao. Cari taman kanak-kanak. Tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Aku yang membuat Xiao Bao merasa tertekan hari ini. Tenang saja, besok aku akan mencarikan Xiao Bao, taman kanak-kanak terbaik di seluruh Yuncheng. Selain itu, aku juga harus berterima kasih padamu. Hari ini kau membongkar wajah aslinya. Beberapa hari ini, aku merasa tertekan oleh apa yang disebut tanggung jawab, hingga sulit bernapas. Benarkah? Kau dan Lu Wanxing sedang berpelukan di lantai. Juga tidak terlihat kamu stres sebesar ini. Bukan begitu, aku benar-benar tidak tahu dia. Kenapa bisa muncul di kamarku? Aku. Kalau bukan karena aku diam-diam menggunakan sedikit sihir untuk membuatmu sama sekali tidak bisa bangkit, mungkin saja kamu sudah sejak lama. Ternyata kamu ya? Apakah kamu karena cemburu, makanya melakukan itu? Tenang saja, mantraku itu hanya bertahan setengah hari, tidak akan membuatmu benar-benar hancur. Aku ngantuk, aku tidur dulu ya. Kamu mau lari kemana? Berhenti. Hubungan papa dan mama sepertinya jadi lebih baik dari sebelumnya ya. Hai. Dadah. 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 Terima kasih, Bu Guru. Ayo. Anak-anak semua, hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah. Kita akan mengadakan acara di kelas. Nanti setiap anak akan berdiri, memperkenalkan diri. Bagaimana? Baik. Halo semuanya, nama saya Zhang Yi. Aku paling suka bernyanyi. Halo semuanya, namaku Cao Cao. Aku berumur 5 tahun. Hari ini aku membawa hadiah untuk kalian. Halo semuanya, namaku Mu Xiaobao. Keahlianku adalah
Bukankah ini anak palsu yang dicari oleh tante jahat itu? Teman sekelas, apakah orang tuamu tidak memberitahumu kalau harus mengetuk pintu sebelum masuk? Ayahku bilang, waktu aku di TK, seperti di rumah saja, mau ngapain ya ngapain, nanti aku panggil ayahmu, aku mau bicara dengannya. Ayahku bos besar di Wanlong Teknologi, mana sempat dia ngobrol sama kamu? Anak-anak di kelas memang gak ada yang miskin. Orang kaya itu memang susah dihadapi. Atau lupakan saja, lanjutkan. Halo semuanya, namaku Mu Xiaobao. Keahlianku adalah meramal. Ibuku bilang, meramal itu cuma tipu-tipu. Penipu jalanan saja yang menipu orang. Xiaobao tidak bisa, loh. Zhang Yi, minggu lalu kamu kan diam-diam makan es krim, terus dimarahi mami. Hah? Kok kamu tahu juga? Tentu saja, meramal itu sangat bagus, sangat-sangat. Kemarin ibumu, apakah dia membawamu ke taman bermain? Apakah dia membawamu ke taman bermain? Apakah dia membawamu ke taman bermain? Dan juga naik kuda-kudaan 2 kali. Wow, kamu hebat sekali. Dan juga bulan lalu. Mo Xiaobao. Kenapa nama ini begitu akrab ya? Wanxing, sebelumnya kamu bilang, ada seorang anak yang menyakitimu, dikhianati oleh tunanganmu. Apakah dia? Semoga kalian bisa menjadi teman baikku. Aku pasti akan melindungi kalian. Semoga setiap hari berjalan lancar. Bagus. Kamu sangat populer. Aku baru hari pertama datang, langsung dimarahi guru. Kenapa harus begitu? Terima kasih. Kamu kenapa jahat sekali? Mengganggu teman baikku. Cepat minta maaf pada Xiao Bao. Kalau tidak, kami semua tidak akan peduli padamu. Minta maaf. Minta maaf pada Xiao Bao. Xiao Kai, kamu memang harus. Xiao Kai, tadi kamu sudah menggangguku. Kamu harus minta maaf padaku. Mo Xiao Bao, kamu sudah cukup. Ibumu tidak pernah bilang padamu untuk berbuat baik kepada orang lain dan bersatu dengan teman-teman. Dan ini adalah sekolah. Jangan bawa hal-hal yang tidak benar itu, yang bisa merusak anak-anak lain. Itu bukan hal yang tidak benar. Xiao Bao menghitungnya dengan sangat tepat. Kamu cuma beruntung saja. Guru, saya baru saja menghitungnya. Tahun lalu karena kamu sengaja memukul dan menghukum siswa, dihukum oleh sekolah. Kamu diam saja. Ngomong apa sih? Xiao Bao tidak ngomong sembarangan. Guru, jika kamu melakukan ini lagi, kamu akan dipecat. Mo Xiao Bao, kamu sudah cukup. Kalau kamu bicara seperti itu lagi, aku akan panggil ibumu ke sekolah untuk menjemputmu. Hari pertama masuk TK, sudah membuat guru marah. Papa dan mama akan khawatir. Lebih baik jangan, deh. Anak selingkuhan tidak layak untuk diperhatikan. Sekarang, acara penyambutan masih berlanjut. Anak-anak yang belum diperkenalkan, sekarang akan diperkenalkan satu persatu. Guru Wu, ada sedikit masalah dengan gas di dapur. Makan siang anak-anak mungkin harus ditunda. Guru, jangan biarkan teknisi masuk. Di sini 1 jam lagi akan meledak. Kalian harus segera meninggalkan tempat ini. Ledakan gas. Anak kecil, kamu tahu dari mana? Dia cuma anak kecil. Dia tahu apa coba? Dia cuma omong kosong. Bukan begitu, Bu Guru. Dapur di sini, gasnya sudah lama tidak diperbaiki, menyebabkan komponen menjadi tua. Hari ini akan meledak. Anak-anak pasti tidak tahu. Kepala sekolah setiap bulan memberikan Bu Wu uang saku agar dia melakukan perawatan rutin. Bagaimana bisa sampai tidak dirawat selama bertahun-tahun? Jangan sampai kepala sekolah tahu. Uang itu semua masuk ke kantong saya. Aku buru-buru mengusir si kecil yang imut ini. Bu Yingying, sekarang juga tolong panggil teknisi perbaikan datang. Baik.
Dan kamu juga, pergi sana. Tidak boleh, harus pergi. Kita pergi bersama-sama, cepat pergi. Aku tidak mau melihatmu. Semua karena ibumu membicarakan keburukan di belakang ibuku. Sekarang ibuku tidak membolehkanku keluar malam. Kau pantas mendapatkannya. Kau diusir. Siapa suruh kau berpura-pura? Anak papa yang menipu. Mo Xiaobao, cukup sudah. Kamu berani mengganggu teman sekelas. Benar-benar anak yang menggemaskan. Tidak punya budi pekerti sama sekali. Apa yang menggemaskan? Ibuku bukan begitu. Ternyata ibunya seperti itu. Ibumu di luar sana bersikap manis kepada orang lain. Kamu mengganggu teman sekelas di sekolah. Orang tua yang buruk, anaknya juga jadi buruk. HMPH, Mo Xiaobao. Ternyata ibumu punya sifat yang memalukan. Aku tidak mau berteman baik denganmu lagi. Ayahku memang punya kekasih kecil. Dia tidak mau aku dan mama. Aku benci orang seperti ayahmu. Cepat kembalikan hadiahnya padaku. Kalian mau apa? Mamaku bukan anak manis. Masih nggak mau ngaku? Kamu pasti kenal Lu Wanxing, kan? Tante jahat itu. Hari ini aku datang untuk Wanxing. Buat ngajarin kamu pelajaran. Kamu lahir di tahun anjing, ya. Bicara tentang ibuku, hati-hati, aku bisa jadi tidak sopan padamu. Ibumu itu seperti rubah, masih tidak boleh dibicarakan. Aku salah. Apa yang kau lakukan padaku? Tadi kau tidak menghargainya, melanggar jalan yang salah. Baiklah, kamu anak perempuan ini. Hari ini kamu mau pergi juga sudah terlambat. Tunggu saja aku. Halo, apakah ini orang tua Mo Xiaobao? Kamu sekarang juga segera datang ke sekolah. Aku beritahu kamu, hari ini kamu benar-benar membuat masalah besar. Kepala taman segera datang untuk inspeksi. Aku akan memberitahunya, ibumu adalah seorang wanita licik yang tidak bermoral. Dan kamu adalah bajingan yang melakukan segala kejahatan. Adalah bajingan yang melakukan segala kejahatan. Nanti kepala taman akan memblokirmu. Aku kasih tahu kamu, seumur hidupmu jangan harap bisa sekolah. Siapa berani menyentuh anakku? Mami. Aku yang pertama menghitung. Di sini akan terjadi ledakan gas. Tapi mereka semua tidak percaya. Guru malah mau mengusirku. Anda pasti ibu dari Mo Xiaobao, kan? Saya lihat dia seperti bingung sendiri. Saran saya, bawalah dia ke psikiater. Xiaobao tidak berbohong. Di sini memang akan terjadi ledakan. Waktu kalian untuk melarikan diri hanya tersisa 40 menit. Memang benar, seperti ibu seperti anak. Satu keluarga gila. Guru Wu, tukang reparasi sudah datang. Peralatan gas sedang diperbaiki sekarang. Sudah dibilang, perbaikan itu sama sekali tidak berguna. Tapi kalian tetap tidak percaya. Mama, kita biarkan saja dia. Tidak bisa. Di sini masih banyak anak-anak kecil. Melihat kematian tanpa menolong. Merusak pahala. Kata-kata rubah juga bisa dipercaya. Rubah. Bukankah kamu yang menggoda tunangan Wanxing, Jiang Yunhei? Berharap bisa terbang ke dahan dan menjadi phoenix. Masih bilang dirinya bukan wanita penggoda. Aku yang menggoda Jiang Yunhei. Dia yang bilang begitu padamu. Sungguh membuang waktu bicara pada orang yang tidak mengerti. Anak-anak, tante bawa hadiah. Di dalamnya ada permen dan kue. Ayo kita pergi ke pintu untuk mengambilnya. Bagaimana? Siapa cepat dia dapat? Kalau datang terlambat, tidak kebagian ya. Ayo kita makan permen. Aku juga mau. Hei kalian, kalian kembali sini. Kalian berdua mau kemana? Ribut sekali, sedang apa? Kepala sekolah, akhirnya Anda datang. Orang itu, dia yang menyebarkan rumor di sini. Katanya, 40 menit lagi, akan terjadi ledakan gas di sini. Benar-benar keterlaluan. Kami tidak pernah menerima orang yang berperilaku buruk. Sekarang tolong kamu, bawa anakmu pulang. Dan kalian beberapa orang, duduk diam saja. Aku ingat, taman kanak-kanak matahari kecil. Itu investasi dari ayah. Paman kepala taman, kalau aku tidak salah ingat, pemegang saham di sini. Apakah memang Jiang Yunhei? Kamu tahu dari mana?
Jiang Yunhe adalah ayahku. Kalau paman kepala taman, jika kamu tidak membiarkan kami pergi, saya akan meminta ayah saya untuk menarik investasi. Apa yang kamu bicarakan ini gila? Jika ayahmu adalah Jenderal Jiang, ibumu adalah seorang seniman seperti ini, apakah dia masih menjadi nyonya muda Jiang? Kepala sekolah, kamu tidak tahu banyak hal. Ya, dia adalah yang terlibat rumit dengan Jiang Zong, yang sangat menggemaskan. Apakah kamu benar-benar bisa memahami situasinya? Apa yang dimaksud dengan memahami situasi? Guru Wu telah mengajar di sekolah kami selama bertahun-tahun. Saya selalu sangat mempercayainya. Jika kamu tidak segera pergi, jangan salahkan aku kalau aku jadi tidak sopan. Aduh, benar-benar deh. Sekarang juga aku akan telepon papaku. Papa, aku di TK Matahari Kecil yang kalian investasikan. Di sini, setengah jam lagi, akan terjadi ledakan. Tapi mereka tidak percaya pada kami. Ledakan? Kalian berdua tidak apa-apa, kan? Halo. Saya kepala sekolah TK ini. Anda benar-benar Tuan Jiang. Saya memerintahkanmu. Sekarang juga bawa anak-anak pergi dari sini. Kalau terjadi sesuatu pada Xiaobao dan Kiki. Kalau sampai ada apa-apa, kalian semua akan kubawa mati bersama mereka.